Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel aku, Rama Tutorial. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara menyeting channel YouTube agar channel YouTube teman-teman itu bisa berkembang. Dan di saat teman-teman mengupload video, maka video teman-teman itu bisa lebih mudah untuk menjangkau penonton. Nah, untuk kalian penasaran gimana caranya atau gimana tutorialnya, langsung saja simak video ini ya guys. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Jadi untuk menyeting channel YouTube, teman-teman perlu masuk di YouTube Studio melalui aplikasi Google Chrome. Selanjutnya teman-teman klik di bagian penelusuran, lalu teman-teman ketikkan www.youtube.com. Kemudian teman-teman ubah tampilannya menjadi situs desktop. Caranya teman-teman klik aja titik 3 di pojok kanan atas, lalu teman-teman scroll ke bawah, lalu pilih yang situs desktop. Selanjutnya teman-teman klik icon profil di atas, lalu teman-teman pilih YouTube Studio. Oke, setelah kita masuk di YouTube Studio, maka yang pertama sekali yang harus kita setting yaitu di bagian setelan. Nah, untuk setelan yang pertama itu ada setelan umum. Jadi di bagian setelan umum di sampingnya itu, di situ teman-teman pilih mata uang yang sesuai dengan negara domisili teman-teman. Nah, contohnya seperti aku, negara domisili aku Indonesia, jadi aku pilih rupiah Indonesia. Selanjutnya teman-teman pilih lagi di bagian channel, terus di bagian sampingnya di situ ada yang namanya info dasar. Jadi di bagian info dasar yang pertama di situ teman-teman masukkan negara domisili. Jadi teman-teman masukkan negara domisili yang teman-teman tinggal sekarang. Caranya teman-teman klik aja tanda panah ke bawah, lalu teman-teman pilih negara domisili teman-teman. Nah, contohnya seperti aku negara Indonesia, jadi aku pilih yang Indonesia. Kalau udah teman-teman scroll lagi ke bawah, nah di bagian bawah situ ada yang namanya kata kunci. Jadi di situ teman-teman masukkan kata kunci yang sesuai dengan topik dari channel teman-teman. Misalnya nih seperti channel aku membahas tentang YouTube tutorial pemula. Jadi aku masukkan kata kunci di situ juga sesuai dengan isi dari channel aku. Nah, contohnya di sini aku akan masukkan kata kunci. Jadi salah satu kata kunci misalnya seperti 4000 jam tayang. Jangan lupa untuk tambahkan tanda koma ya teman-teman. Nah, setelah tanda koma kita tambahkan, lalu kita tambahkan lagi nih kata kunci yang kedua. Contohnya di sini aku akan masukkan 1000 subscriber. Begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi di setiap kata kunci yang kalian masukkan dipisah dengan tanda koma. Jadi pemisah antara kata kunci yang satu dan kata kunci yang kedua yaitu dengan tanda koma tersebut. Dan ingat untuk kata kuncinya itu teman-teman harus masukkan sesuai dengan isi atau topik dari channel teman-teman. Next, setelan lanjutan. Nah, di bagian setelan lanjutan yang pertama itu teman-teman pilih penonton. Jadi teman-teman pilih penonton untuk video teman-teman. Misalnya nih video teman-teman itu dibuat untuk anak-anak, maka teman-teman pilih yang pertama. Sebaliknya, jika teman-teman buat video itu tidak dibuat untuk anak-anak, maka teman-teman pilih yang kedua. Teman-teman scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian teks otomatis. Nah, di bagian teks otomatis ini teman-teman aktifkan aja karena ini berfungsi di saat subtitle kita nantinya. Misalnya nih di saat kita berbicara atau di saat kita ngomong di salah satu video kita dan di situ ada kata-kata yang tidak pantas, maka di subtitle secara otomatis itu tidak akan ditampilkan. Teman-teman scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian klip ini teman-teman aktifkan aja. Kalau udah langsung saja kita masuk ke kelayakan fitur.
Oke teman-teman, jadi di kelayakan fitur ini ada 3 bagian. Yang pertama, fitur standar. Nah, biasanya untuk fitur standar ini akan secara otomatis aktif ya. Jadi di setiap teman-teman buat channel, maka fitur standar ini akan juga ikut aktif. Lanjut nomor 2, fitur menengah. Nah, untuk fitur menengah ini berbeda dengan fitur standar. Kalau fitur standar kan langsung secara otomatis aktif, sedangkan fitur menengah kita harus aktifkan sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk fitur menengah ini wajib banget kita aktifkan. Kenapa? Karena kalaupun fitur menengah ini belum kita aktifkan, maka teman-teman itu tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengupload video yang berdurasi lebih dari 15 menit. Terus yang kedua, yang paling penting, teman-teman tidak akan bisa menambahkan thumbnail di setiap video teman-teman kalau fitur menengah ini belum aktif. Dan yang ketiga, teman-teman tidak akan bisa melakukan live streaming kalau fitur menengah ini juga belum aktif. Jadi untuk mengaktifkan fitur menengah ini, teman-teman scroll aja ke bawah, lalu teman-teman klik verifikasi nomor telepon. Nah, teman-teman tinggal klik aja di situ, lalu teman-teman akan diarahkan untuk memverifikasi nomor telepon teman-teman. Nah, kalau sudah memverifikasi nomor telepon teman-teman, maka secara otomatis fitur menengah ini akan juga ikut aktif. Oke, lanjut nomor 3, fitur lanjutan. Nah, untuk fitur lanjutan ini hampir sama dengan fitur standar ya teman-teman. Dua-duanya itu samanya aktif secara otomatis. Cuman bedanya kalau fitur standar itu aktif di saat teman-teman itu sudah buat channel, sedangkan fitur lanjutan ini aktif di saat teman-teman itu sudah rajin mengupload video sampai teman-teman memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Maka secara otomatis fitur lanjutan ini juga akan ikut aktif. Oke, kalau semuanya sudah kita setting, langsung saja teman-teman klik simpan. Selanjutnya teman-teman setting lagi di bagian penyesuaian. Oke, di bagian penyesuaian ada yang namanya tata letak. Nah, biasanya di bagian ini teman-teman bisa tambahkan di saat teman-teman itu udah punya video. Jadi kalau teman-teman sudah punya video, maka di kolom pertama itu teman-teman bisa menambahkan salah satu video cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Nah, sama halnya juga dengan kolom yang kedua. Jadi di situ teman-teman bisa menambahkan salah satu video unggulan untuk subscriber yang kembali. Lanjut kita masuk di bagian branding. Nah, di bagian branding ini sebenarnya teman-teman bisa menambahkan profil, bisa menambahkan banner, dan juga bisa menambahkan watermark. Nah, jadi kalau teman-teman itu mau mengganti profil atau mengganti banner YouTube, maka teman-teman bisa melakukannya di sini. Sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan di aplikasi YouTube langsung ya, tapi kalau untuk watermark itu berbeda. Jadi kalau untuk watermarknya itu teman-teman cuma bisa menambahkan atau menggantinya itu melalui YouTube Studio. Lanjut di bagian info dasar. Nah, di bagian info dasar ini ada dua hal yang perlu kita setting. Yang pertama itu nama channel kita, dan yang kedua itu deskripsi. Sebenarnya untuk dua hal ini teman-teman juga bisa langsung setting di aplikasi YouTube teman-teman. Tapi untuk saran aja untuk teman-teman ya, jadi untuk bagian nama channel ini usahakan teman-teman itu jangan terlalu banyak gonta-ganti nama channel. Soalnya kalau teman-teman itu banyak gonta-ganti nama channel, maka itu akan berpengaruh untuk perkembangan channel teman-teman. Lanjut di bagian deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini teman-teman bisa jelasin kira-kira isi dari channel teman-teman itu tentang apa, dan di situ pokoknya teman-teman tinggal jelasin aja isi dari YouTube channel atau channel YouTube teman-teman. Dan sebelum menjelaskan isi dari channel teman-teman, seperti biasa untuk kata yang pertama, jadi teman-teman harus menggunakan kata sambutan. Nah, setelah menggunakan kata sambutan, barulah teman-teman menjelaskan isi dari YouTube channel teman-teman. Oke, kalau bagian ini sudah kita setting semuanya, langsung saja teman-teman klik publikasikan. Lanjut di settingan terakhir. Nah, untuk settingan terakhir ini teman-teman perlu setting yang namanya monetisasi. Jadi teman-teman klik aja yang logo dolar itu. Setelah itu teman-teman klik verifikasi 2 langkah. Jadi kalau teman-teman sudah ngeklik di situ, maka teman-teman ikut aja arahannya untuk verifikasi 2 langkah tersebut.
Jadi kalaupun teman-teman sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, biasanya di sini tuh belum langsung aktif. Dia membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan bagian ini. Oke teman-teman, jadi itu dia tutorial cara menyeting channel YouTube agar channel YouTube teman-teman itu bisa berkembang. Oke teman-teman, itu aja tutorialnya, semoga bermanfaat, dan kalaupun ada yang tidak kalian pahami bisa komen di kolom komentar video ini, atau mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa komen aja di video ini.